Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya sendiri Siti Ruwaida, Salsabila Nur Kamelia, Unit Teferana Zakiyah dari PGSD semester 3 dan Titing Apsari dari PGSD semester 5. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang bertema prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dalam mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu A. Hakikat pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Belajar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan sehari-hari bagi siswa di sekolah. Belajar adalah suatu perubahan yang terjadi pada diri siswa yang sengaja dilakukan secara sengaja di sekolah. Berdasarkan kondisi belajar yang tercipta dan adanya rangsangan-rangsangan dari tuntutan pelajaran serta adanya tuntutan perubahan dalam hal pengetahuan. Unsur minimal dalam sistem pembelajaran adalah siswa, tujuan, dan prosedur. Unsur dinamis pembelajaran pada diri guru terdiri dari motivasi membelajarkan siswa. Pada umumnya, masyarakat mengetahui bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Bahasa merupakan sarana untuk berkomunikasi, saling berbagi pengalaman, saling belajar dari yang lain, serta untuk meningkatkan pengetahuan intelektual dan kesusastraan merupakan salah satu sarana untuk menuju pemahaman tersebut. Dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia serta menghargai manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dilaksanakan secara terpadu. Bentuk keterpaduan tersebut dapat dilakukan antar bidang studi. Pembelajaran bahasa Indonesia secara terpadu yang harus dilaksanakan sesuai dengan cara anak memandang dan menghayati dunianya. Fungsi pembelajaran bahasa Indonesia adalah sebagai sarana pembinaan, kesatuan dan persatuan bangsa, peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, sarana penyebarluasan pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk keperluan menyangkut berbagai masalah, sebagai sarana pengembangan, penalaran, dan sebagai sarana pemahaman beragam budaya Indonesia melalui hasanah kesusastraan Indonesia. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Zakia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakiyah. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Ruwaida. Selanjutnya bagian B, prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari unsur dan tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. Semua unsur ini saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan berfungsi dengan berorientasi kepada tujuan. Pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada wawasan pembelajaran yang dilandasi prinsip humanisme, progresisme, dan rekonstruksionisme. Prinsip humanisme beranggapan bahwa A. Manusia secara fitrah memiliki bekal yang sama dalam upaya memahami sesuatu. B. Perilaku manusia dilandasi motif dan minat tertentu. C. Manusia selain memiliki kesamaan juga memiliki kekhasan. Yang kedua, prinsip progresisme beranggapan bahwa A. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan tidak bersifat mekanistis, tetapi memerlukan daya kreativitas. B. Cara berpikir yang terkait dengan suatu pengetahuan dengan pengalaman atau dengan pengetahuan lain melalui proses berpikir untuk menghasilkan sesuatu. Yang ketiga, prinsip konstruksionisme beranggapan bahwa A. Proses belajar disikapi sebagai kreativitas dalam menata serta menghubungkan pengalaman dan pengetahuan hingga membentuk suatu keutuhan. B. Dalam mengembangkan materi atau bahan ajar juga harus mempertimbangkan beberapa prinsip seperti sahih atau benar, tingkat kepentingan, kebermanfaatan, layak dipelajari, dan menarik minat siswa. Pemberian motivasi, pemusatan perhatian, pemilihan metode dan media, pemberian umpan balik, dan memahami perbedaan individual merupakan hal yang penting untuk memulai dalam suatu proses pembelajaran.
Hendaknya guru memegang prinsip ini untuk menjadi acuan agar tercapainya tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dalam kegiatan pembelajaran terdapat prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar, yaitu diantaranya yang pertama, pembelajaran berpusat pada anak sebagai pembangun pengetahuan. Yang kedua, keseimbangan estetika, logika, etika, dan kinestetika. Yang ketiga, melakukan sesuatu yang nyata untuk pengembangan keterampilan hidup. Yang keempat, mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa. Yang kelima, mengembangkan keingintahuan, imajinasi, dan fitrah bertuhan. Yang keenam, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Yang ketujuh, mengembangkan kreativitas siswa. Yang kedelapan, mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang kesembilan, menumbuhkan kesadaran sebagai warga negara yang baik. Yang 10, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, perpaduan kompetisi, kerjasama, dan setia kawan. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang sudah dibacakan oleh Zakiah. Saya akan membaca yang bagian C. Dampak memahami prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dampak bagi guru atau pendidik jika telah memahami prinsip-prinsip pembelajaran bahasa dan sastra menurut Wardani antara lain: A. Guru menempati kedudukan sentral dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. B. Guru lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan bahasa dan sastra. C. Guru dapat lebih mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi. D. Guru dapat menumbuh kembangkan kesadaran bagi warga negara yang baik. E. Guru merasa harus belajar sepanjang hayat. F. Guru dapat melakukan kompetensi, kerjasama, dan solidaritas dengan cara sehat. Langkah awal yang harus dilakukan guru dalam melakukan perencanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Tema ditetapkan berdasarkan tujuan dalam program pembelajaran yang ingin dicapai. Tema yang dipilih mengarah pada upaya meningkatkan atau mengembangkan kemampuan berbahasa siswa melalui kegiatan pembelajarannya. Selain itu, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran khusus berdasarkan tema terpilih dan kompetensi dasar yang harus dikembangkannya. Kemudian jabarkan menjadi beberapa tujuan pembelajaran khusus yang diharapkan dapat dicapai siswa selama dan setelah pembelajaran berlangsung. Dapat merumuskan bahan ajar dan langkah-langkah pembelajaran. Dapat menetapkan bahan ajar, menetapkan langkah-langkah pembelajarannya. Bahan ajar yang dipilih adalah yang menunjang tema dan berhubungan dengan strategi pembelajaran bahasa Indonesia yang lebih mencerminkan hakikat dan fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi serta kesusastraan Indonesia sebagai khasanah bangsa. Sekian materi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titing Apsari. Saya dari semester 5. Di sini saya akan membahas bagian D, yaitu pembahasan. Nah, pembahasan kali ini yaitu adalah dengan memahami prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak sekolah dasar. Diharapkan para siswa lebih menghargai dan mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan bahasa negara. Tentunya bahasa Indonesia itu kan adalah bahasa dasar untuk kita semua sebagai orang Indonesia. Banyak sih yang belajar bahasa Indonesia untuk saat ini di negara-negara ini. Selanjutnya yaitu untuk motivasi itu sendiri. Motivasi
Motivasi dalam belajar merupakan hal yang perlu mendapat perhatian karena motivasi itu merupakan faktor yang berarti dalam pencapaian prestasi belajar. Jadi prestasi belajar itu sangat banyak ya, misalnya di bidang sains, di bidang bahasa. Nah, di dalam motivasi itu sendiri ada dua pembangkit motivasi belajar, yaitu keingintahuan dan keyakinan. Nah, keingintahuan itu sendiri untuk para siswa ya, khususnya itu dalam hal belajar. Nah, kita itu harus paling tidak kita itu harus punya teknik belajar yang memancing atau supaya siswa itu rasa ingin tahunya terhadap suatu pembelajaran yang kita beri itu dia sangat penasaran gitu. Dan untuk keyakinan itu sendiri ya pastinya semua orang harus memiliki keyakinan terhadap diri sendiri, karena itu sangat penting sih menurut saya ya. Mungkin itu saja dari saya pembahasannya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini saya akan bacakan kesimpulan dari presentasi tersebut dari hal-hal yang berkaitan dengan uraian pembahasan, yaitu hakikat dari pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu belajar berkomunikasi yang mempunyai fungsi yang esensial sebagai sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, peningkatan penguasaan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pembelajaran bahasa Indonesia dilaksanakan dengan mengacu pada wawasan pembelajaran yang dilandasi oleh prinsip humanisme, progresifisme, dan konstruksionisme. Prinsip dalam pembelajaran bahasa Indonesia merupakan dasar bagi guru dalam menyusun suatu pembelajaran yang dapat mencapai tujuan pembelajaran itu sendiri dengan cara pemberian motivasi, yaitu dorongan untuk melakukan kegiatan belajar, baik motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Setelah itu, pemberian perhatian atau pemusatan energi psikis terhadap pelajaran erat kaitannya dengan motivasi. Selanjutnya, pemilihan penggunaan metode dan media harus tepat dan bervariasi sehingga dapat merangsang siswa belajar lebih aktif. Selanjutnya, adanya umpan balik dalam belajar sangat penting agar siswa mengetahui benar tidaknya belajar yang sudah ia lakukan. Setelah memahami prinsip-prinsip dari pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, implementasi yang dapat dilakukan diantaranya guru menempati kedudukan sentral dalam pelaksanaan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Selain itu, guru akan lebih kreatif dan inovatif dalam mengembangkan keterampilan dan pengetahuan berbahasa. Dan guru dapat lebih mengembangkan kemampuan menggunakan ilmu teknologi, informasi, dan komunikasi, serta menumbuh kembangkan konsep belajar sepanjang hayat sehingga tercipta seorang guru yang berkompeten di bidangnya. Sekian presentasi dari kami kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.